Ada parfum lokal yang terinspirasi aroma wangi bunga dari dunia lain? Iya, kamu nggak salah dengar. Wangi bunga yang berasal dari dunia tak kasat mata. Aku ada cerita. Dongeng tentang legenda bunga aurum. Cerita rakyat turun-temurun yang berasal dari Jawa Tengah, di tengah segitiga kota Jogja, Solo, dan Semarang. Banyak yang berasumsi bahwa lokasi itu ada di sekitaran kaki Gunung Merbabu. Karena banyak pendaki gunung tersebut yang juga pernah merasakan aroma wanginya. Namun tidak ada yang tahu pasti di mana titik lokasinya. Para pendaki berpendapat bahwa wangi yang mereka cium memberikan ketenangan dan kenyamanan saat mendaki. Di malam, aku sama teman-teman aku, kita semua cium wanginya. Iya, bulan lalu kesini hari Kamis. Pas mau summit, kecium aroma wangi itu. Hal ini juga dialami oleh penduduk desa, di mana menurut kepercayaan masyarakat sekitar, bunga ini hanya mekar setiap hari Jumat. Tapi bukan hari Jumat biasa, melainkan setiap hari Jumat Legi. Bermula dari pengalaman mereka yang mencium aroma wangi yang sama secara terus-menerus setiap hari Jumat Legi, masyarakat sekitar percaya bahwa bunga ini adalah bunga dari alam lain. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya orang-orang terpilih yang bisa masuk ke alam itu dan melihat langsung seperti apa bentuk bunga aurum. Bisa melihat, tapi belum tentu bisa menyentuh. Karena setiap didekati, semua pemandangan indah bunga itu akan lenyap. Menurut segelintir orang yang pernah bisa melihat langsung. Namun, 60 tahun yang lalu, ada satu orang dari desa Ngaduman, desa di ketinggian 1700 mdpl, seorang gadis bernama Sri. Hanya dia yang pernah melihat langsung, menyentuh dan memakan. Ya, memakan bunga aurum. Siang itu Sri bersama rombongan penduduk desa sedang mencari kayu bakar. Namun Sri tersesat jauh ke dalam hutan. Sri bingung, takut, dan kelaparan karena waktu sudah mulai gelap. Di tengah kepanikannya, Sri mencium aroma wangi yang begitu menenangkan. Sri mencoba mengikuti arah wangi dari aroma tersebut. Sampai akhirnya Sri dikejutkan oleh apa yang dia lihat. Tiba-tiba waktu menjadi cerah kembali. Sri masuk ke dalam hutan rindang yang indah. Aromanya menjadi semakin jelas. Aroma manis bunga yang berpadu dengan aroma hangatnya aroma kayu-kayuan di hutan, serta wangi bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Hutan rindang hijau yang dipenuhi warna-warni bunga dan binatang seperti burung, kelinci, kupu-kupu. Namun ada yang sangat menarik perhatian Sri. Suatu bunga yang tumbuh di satu gundukan tanah di tengah kolam yang airnya jernih. Dikelilingi oleh bunga teratai putih, bunga melati, dan lili putih. Bunga yang belum pernah dia lihat. Bunga dengan kelopak bagian atas berwarna kuning keemasan dan kelopak belakang terlihat seperti kulit buah melon. Bunga ini terlihat cantik dan segar karena kelopaknya meneteskan air berwarna keemasan yang aromanya manis. Karena penasaran, Sri memberanikan diri untuk mendekatinya. Lalu Sri berjalan masuk ke dalam kolam ke arah bunga tersebut. Lalu menyentuhnya.
Terpukau dengan keindahan dan aromanya, Sri hanya terdiam. Di tengah keheningan itu, Sri dikejutkan oleh suara seorang gadis dari belakang. Dimakan saja bunganya, supaya tidak lapar. Sri kaget, lalu melihat ke belakang. Dia melihat ada seorang gadis seusia Sri. Dia memakai pakaian warna coklat, rambut hitam panjang diurai, kulit kuning langsat, wajahnya manis, cantik khas orang Jawa. Gadis itu mendekati Sri dan memetik bunga itu, lalu memakannya sambil mencontohkan pada Sri. Begini loh makannya, masa harus dikasih tahu? Sri akhirnya mengambil kelopak bunga itu dan mencoba memakannya. Karena rasa bunga itu manis dan segar, Sri makan makin lahap. Rasa lapar dan haus Sri langsung hilang seketika. Dia pun kembali bersemangat. Kamu siapa? Ini apa? Aurum, kembang aurum. Namamu siapa? Kok bisa sampai di sini? Aku sedang mencari kayu bakar, tapi telat sudah terlalu malam. Mau pulang, tapi tersesat. Aku bingung. Ya sudah, setelah ini pulang ya, ditemani sama Mas. Tidak apa-apa, itu hewan peliharaanku. Terima kasih ya. Iya, sama-sama ya Sri. Jangan takut, harus percaya sama Tuhan dan tetap jadi orang baik. Rusa itu lalu berdiri. Sri menghampirinya dan berjalan. Sri mengikuti dari belakang. Sambil jalan dia melihat ke belakang dan melambaikan tangan ke gadis itu. Gadis itu membalas dan tersenyum pada Sri. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Sri sudah sampai di jalan masuk menuju kampungnya. Rusa emas itu juga menepi. Terima kasih ya, Mas. Rusa emas itu mengangguk seakan mengerti apa yang dikatakan Sri. Ketika rusa itu mengangguk, tiba-tiba sebagian dari ujung tanduknya jatuh di hadapan Sri. Sebongkah emas. Rusa itu mengisyaratkan untuk Sri mengambilnya. Sri pun mengambil dan berterima kasih lagi kepada emas. Lalu rusa emas itu kembali pulang, naik ke hutan. Sri lalu berlari masuk menuju desanya. Sesampainya di desa, Sri disambut dengan perasaan lega dan gembira. Sri kaget karena ternyata Sri sudah menghilang 7 hari. Sri, kamu kemana saja? Kamu sudah hilang 7 hari di hutan? Sri menceritakan apa yang dialaminya. 7 hari. Tapi aku merasa ini masih hari Jumat saat aku mencari kayu bakar. Ya sudah, yang penting kamu selamat, Nak. Terima kasih ya Tuhan.
Sekembalinya Sri, desanya mulai mengalami keberlimpahan hasil panen. Termasuk keluarga Sri, menjadi keluarga terkaya di desa itu. Sampai saat ini, hanya Sri yang menjadi saksi hidup satu-satunya dari legenda bunga aurum. Masyarakat percaya bahwa apa yang dialami Sri bisa mendatangkan keberlimpahan. Semenjak saat itu, desas-desus ini berkembang ke seluruh desa sekitar, dan banyak yang mencari di mana keberadaan bunga aurum. Meskipun bunga dari dunia lain ini masih menjadi misteri, namun setiap Jumat Legi, masyarakat sekitar selalu bisa mencium aroma bunga aurum ini. Wangi manis yang berpadu dengan hangatnya aroma kayu-kayuan di hutan serta wangi bunga-bunga yang ada di sekitarnya. Konon katanya, bunga aurum ini adalah gadis desa bernama Aurum. Gadis yang ditemui Sri saat dia tersesat. Gadis yang dipilih oleh semesta untuk menjadi pelindung masyarakat desa di kaki Gunung Merbabu dan menjadi permaisuri di kerajaan gaib yang ada di puncak Kenteng Songo dengan ketinggian 3142 mdpl. Aromasta terinspirasi dari cerita legenda ini dan mencoba membuat wangi dari bunga aurum, bunga dari dunia lain, untuk dirasakan keluar batas dunia lain.